Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hanisa Leptriva dari kelompok A1 dengan NIM G0024023. Di sini saya akan melaksanakan laporan anatomi, laporan praktikum anatomi, dan di sini ada 3 soal untuk laporan. Yang pertama adalah tentang dinding abdomen. Ceritanya ada orang bernama Alif yang flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Di sini teman-teman Alif ini mau menjelaskan, saya mau menjelaskan nanti tentang anatomi otot yang bisa bikin perutnya jadi kotak-kotak gitu. Kita biasa lihat biasanya kan kalau di orang-orang yang bodybuilder atau atlet-atlet gitu, di mana perutnya itu kotak-kotak, terutama di bagian abdomen di sininya gitu kan. Nah, baik, jadi untuk menjelaskan hal ini saya akan memulai dulu tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Bisa dilihat di preparat yang ini. Nah, jadi di sini adalah abdomen bagian anterior, sementara yang ini tuh adalah abdomen bagian posterior. Untuk di anterior kita bisa lihat bahwa dia itu lebih tipis, sementara kalau yang posterior lebih tebal dan tidak ada yang namanya itu tunica fascia profunda dan tunica transversalis. Itu kalau di posterior itu tidak ada. Terus kalau di sini di bagian anterolateral itu tuh ada otot-otot fat anterolateral abdominal muscles yang nanti akan kita jelaskan di sini. Lalu untuk yang posterior itu kalau kita lihat dari sini bisa dilihat untuk adiposanya itu lebih banyak, cutaneousnya lebih banyak, lebih tebal. Lalu juga terdapat ini vertebra lumbar. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita zoom, kita akan mendapatkan yang seperti ini. Ini adalah namanya tunica superficialis. Yang pertama itu nanti ada kulit yang di sini, lalu di setelah kulit itu ada yang namanya fascia camper. Nah, fascia camper ini adalah lapisan yang kebanyakan memang tersusun oleh kalau fascia camper dia itu kebanyakan memang tersusun oleh lemak, dan kalau dia diteruskan nanti di skrotum akan membentuk fascia adaptos. Lalu di dalam fascia camper di sini ada fascia yang lebih tipis yang disebut fascia scarta. Nah, di fascia scarta ini nanti dia kalau di skrotum akan dinamakan fascia coles, sementara kalau di paha, di femur nanti akan dinamakan fascia lata. Lalu akan ada yang namanya itu fascia investing yang nantinya bakal melapisi tiap-tiap muskulus flat muskulus yang ada di anterolateral ini. Ini nanti di sini ada yang oblique externus, oblique internus, dan yang paling profunda itu adalah musculus transversus. Nah, terus nanti di dalamnya baru ada parietal peritoneum. Itu peritoneum yang memang menggantungkan kepada dinding abdomen. Nah, lalu bisa kita lihat di sini, ini akan menjelaskan kenapa sih si Alif tadi bisa seperti roti sobek gitu. Nah, jadi di kita itu ada muskulus yang horizontal dan vertikal. Untuk yang horizontal itu tuh nanti bakal ada yang namanya obliquus externus. Obliquus externus itu yang bagian di sini kurang terlihat, tapi yang di sini. Nah, obliquus externus itu nanti akan membentuk huruf V seperti ini. Nah, ini nanti obliquus externus. Lalu di dalamnya ada obliquus internus yang membentuk huruf A. Dan yang paling profunda itu tadi sudah dikatakan di sini membentuk garis horizontal yang bernama musculus transversus. Lalu untuk yang kotak-kotak ini sendiri itu dibentuk oleh musculus rectus abdominis. Jadi musculus rectus abdominis itu adalah musculus yang vertikal yang berada dari sini hingga ke sini, dari batas cavum thorax sampai ke
ingual di sini kan, di inguinal. Nah, di rectus abdominis ini dia akan dibagi menjadi beberapa bagian dengan suatu tendon yang dinamakan intersection tendon atau tendinous intersection. Nah, misalnya kita itu banyak berolahraga, otot kita itu kan otomatis akan mengalami hipertrofi. Nah, kalau muskulusnya mengalami hipertrofi sementara di sini masih ada tendonnya, maka dia akan terdapat seperti benjolan-benjolan yang nantinya akan membentuk yang namanya roti sobek itu tadi, ABS, atau yang biasa disebut sama yang lain-lain. Nah, lalu ada struktur yang menggantung organ pencernaan pada posisinya. Nah, struktur yang menggantung itu sebenarnya ada yang dinamakan peritoneum dan duplikator peritoneum. Yang pertama itu peritoneum. Organ-organ itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya itu retroperitoneal dan intraperitoneal. Perbedaan antara dua organ ini adalah kalau yang retroperitoneal itu tuh hanya dilapisi oleh peritoneum, itu cuma bagian anteriornya saja terutama. Tapi kalau yang intraperitoneal itu dia juga akan dilapisi di kedua bagiannya, posterior anterior tetap dilapisi. Lalu bagaimana cara menghafalnya? Kita itu ada yang namanya itu Seth Parker. Nih, tidak terlihat ya, Seth Parker. S itu supraadrenal, A itu aorta, D itu duodenum. Duodenum tapi cuman yang pars yang awal, ingat saya. Lalu P itu pankreas, U itu uretra, C itu kolon, lalu K itu kidney atau terus yang E itu esofagus, lalu yang R itu yang R saya lupa. Nah, lalu kita saya lupa. Nah, lalu untuk duplikator peritonei itu tuh ada yang namanya mesenterium dan omentum. Kalau mesenterium itu kita tahunya ada 3. Yang pertama itu mesenterium biasa itu untuk melekatkan ileum dan jejunum. Terus ada mesokolon untuk melekatkan kolon, dan mesoappendix untuk melekatkan appendix. Intinya, ini R rectum. Saya baru ingat, ini Seth Parker, R-nya rectum. Nah, lalu kalau yang mesenterium itu tuh intinya meso ditambah hal yang dilekatinya. Berarti kan mesokolon, mesoappendix, dan mesenterium untuk jejunum dan ileum. Lalu ada yang namanya itu omentum. Omentum itu sebenarnya lebih melekat kepada gaster. Nah, ini saya dapat gambarnya dari Yokochi, preparat yang asli. Ini ada yang namanya tuh omentum mayor. Nah, omentum mayor atau omentum maius itu tuh nanti akan dibentuk oleh ligamen-ligamen yang ada gastro-gastronya. Antara lain ada gastrofrenica, yaitu gaster dengan diafragma, lalu ada gastrokolika, gaster dengan kolon, lalu ada gastrolienalis, gaster dengan lien, dan yang terakhir beda sendiri adalah splenorenalis. Nah, lalu yang di sini kita lihat ada omentum minus. Omentum minus itu dia tuh ada di bagian posterior dari hati. Misalnya hatinya kita angkat, nih hatinya diangkat dikit, itu nanti akan terlihat omentum maius ini, ya, omentum minus ini. Nah, karena dia di hati, berarti ligamen-ligamennya itu adalah ligamen-ligamen yang berhubungan dengan hati. Antara lain itu ada hepatogastrika dan hepatoduodenal, gastrohepatika dan hepatoduodenal, 2 ligamen tersebut. Nah, dari sini dengan menjelaskan tentang dinding abdomen ini kita bisa tahu mengapa si Alif bisa menjadi ototnya kotak-kotak gitu, perutnya kotak-kotak itu gara-gara si rectus abdominis yang ini tadi. Nah, dan ada tendinous intersectionnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada mahasiswa namanya Randy sangat gemar memakan all you can eat sehingga dia rakus gitu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tractus digestivus superior, GI tract yang atas. Kita mulai, ini agak
terbalik. Ya, kita mulai dari lingua yang pertama. Ini saya ambil gambar juga dari Yokochi. Nah, jadi ini adalah lingua. Lingua ini sebenarnya kan adanya otot ya, tentang lebih ke otot-ototnya gitu. Untuk lingua itu tuh nanti akan dipisahkan dengan suatu badan yang bernama sulcus terminalis. Dipisahkan dengan 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Nah, nanti dia kalau di 2/3 anterior itu tuh nanti akan diinervasi oleh umumnya itu nervus 5 cabang 3 mandibularis dan nervus 7 yaitu facialis. Apa bedanya yang umum dan yang khusus? Kalau yang umum itu kan dia lebih ke kayak misalnya lidahnya ditekan, terus lidahnya kena sayat, itu lebih ke mandibularis. Tapi kalau yang facialis itu tuh adalah yang untuk pengecapan. Kalau yang facialis juga nanti di Brodmann-nya di otak akan ke Brodmann nomor 43. Nah, lalu kalau yang 1/3 posterior itu tuh nanti akan hanya diinervasi oleh satu nervus saja, yaitu nervus 9 glossopharyngealis. Kenapa? Karena untuk di sini, untuk di 1/3 anterior itu tuh tidak ada papilla lingualis yang memiliki taste bud, sehingga pengecapan yang khusus itu tuh tidak ada. Jadi ya, cukup satu nervus. Lalu di sini ada untuk ke faring, orofaring. Nah, di sini ada. Nah, di sini baru ada otot. Nah, kan tadi sudah saya sempat mention bahwa si lingualis itu adalah otot. Nah, jadi dia itu otot-otot yang tersusun tidak beraturan. Nanti belajar di histologi. Itu cara menghafalnya ada telepub gitu. Nah, T itu tensor veli lingualis, terus levator veli, terus ada untuk yang ini, untuk yang lingualis dulu. Kalau lingualis itu tuh ada dua, yaitu musculus yang internus sama yang externus. Mohon maaf. Jadi kalau yang internus itu tuh ada LLTV. Sementara kalau yang externus itu kan GHSP ya. Nah, kalau yang L itu kan berarti longitudinal superior sama inferior, terus ada yang transversus lingualis dan verticalis lingualis. Nah, kalau yang GHSP itu tuh ada yang genioglossus, ada yang hyoglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Oke, nah yang telepub itu tadi adalah yang di sini. Nah, di sini ada potongan ininya. Nah, di sini kan ini kan lingua tadi. Nah, palatum itu ada dua. Ada palatum mole dan palatum durum. Kalau palatum durum kan kita bisa lihat di sini lebih kayak tulang, makanya dia keras ya di sini. Lalu kalau palatum mole itu yang lebih lunak di posterior. Nah, jadi kalau palatum mole sama mole itu kan dia kan lebih ke otot. Nah, itulah yang nanti ada telepub. Nah, tensor veli palatina, levator veli palatina, palato pharyngealis dan palatoglossus dan ovulae. Oke, lalu di sini ada yang namanya orofaring. Orofaring itu yang di sini. Jadi di antara oral dan faring. Nah, faring itu kan sebenarnya kan ada 3 ya. Yang pertama itu ada yang orofaring, nasofaring, sama laryngofaring. Dari nasofaring dulu. Nasofaring dulu tuh kan yang paling atas kan, yang di sini. Antara nasal dan faring. Berarti dia itu di VC 1 sampai 2. Nah, terus kalau yang ini, yang orofaring itu tuh 2 sampai 3. Terus 3 kali 2. Yang laryngofaring itu berarti di 3 sampai 6. Nah, itu untuk tinggi faring. Nah, lalu dari faring dia akan berlanjut ke esofagus. Untuk esofagus saya gagal menemukan preparat yang lebih jelas, tapi akan saya jelaskan tentang otot-otot di esofagus. Nah,
Jadi kalau otot esofagus itu tuh lebih unik karena dia itu terdiri dari gabungan otot polos dan otot skelet. Nah, pembagiannya bagaimana saja? Untuk yang esofagus yang di sepertiga superior itu semuanya otot skelet. Kenapa otot skelet? Karena kita kan butuh otot yang bisa dikontrol untuk menelan. Lalu di sepertiga medialnya itu ada otot gabungan otot skelet dan otot polos, dan sepertiga inferior itu baru hanya otot polos saja. Kalau dilihat di sini yang faring itu yang ini, yang faring, yang esofagus itu yang ini. Nah di sini kan ada apa gitu, saya lupa namanya. Nah lalu kita lanjut ke yang namanya itu gaster. Nah esofagus itu dia kan di sini. Esofagus itu tuh nanti akan bertemu dengan kardianya si gaster dan membentuk yang namanya itu gastroesophageal junction. Nah, di antara gaster dan esofagus itu akan ada suatu bangunan muskulus yang di sini yang dinamakan nanti adalah sphincter GEL. Dia lower gastroesophageal sphincter. Nah, yang di sini inilah yang nanti dia itu akan mencegah reflux dari si gaster ini. Nah, jadi kimus nanti kan dari esofagus ke gaster ini kan. Gaster ini terbagi menjadi 4 pars. Yang pertama itu ada yang kardia tadi yang pertama kali ke sini bersinggungan dengan esofagus ini. Lalu ada fundus. Bagian fundus itu kebanyakan memang terisi gas. Lalu ada korpus yang paling besar ini, dan ada yang pilorus. Pilorus itu nanti juga ada terbagi menjadi beberapa lagi, salah satunya ada antrum pilorus, dan di sini nanti ada sphincter lagi yang dinamakan sphincter pylori. Sebenarnya kalau di sini dari mulut sampai lambung, tetapi sepertinya kalau yang di laporan 3 GI tract bawah itu kan tidak ada duodenum, sehingga sekalian duodenumnya. Jadi setelah dari gaster, gaster dulu. Nah, kalau gasternya itu kita buka, itu tuh akan terlihat ruge-ruge. Jadi kayak keriput-keriput gitu di bagian dalam si lambung ini. Nah, untuk apa? Supaya ini adalah memperbesar permukaannya si lambung sebenarnya. Jadi semisalnya ini juga menjelaskan kenapa si Randy ini ada merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Itu bisa jadi karena memang si lambungnya ini sudah ruge-rugenya itu sudah melebar gitu, sehingga kalau sekali makan ya langsung kenyang mungkin. Nah, lalu ada yang namanya itu duodenum. Kalau di duodenum ini kan nanti dia dari sini terhubung dengan pilorus, nanti dihubungkan oleh yang namanya itu gastroduodenal junction, dan ada sphincternya namanya sphincter pilorus. Terus di sini yang namanya dia itu ini ada pars descendens-nya, terus ini pars superior, terus ini pars yang horizontalis, dan ini pars ascendens. Kalau di sini dia nanti akan bergabung bersama jejunum menjadi flexura duodenojejunales. Nah, terus kalau di sini kan namanya kan flexura duodenum yang superior, kalau di sini namanya flexura duodenum yang minor gitu. Nah, terus nanti akan ada yang namanya tuh ligamen trites yang nanti akan dari sini menuju ke mana ya? Nah, terus nanti itu akan ada 2 papila, yang ada papila duodeni ada 2 papila. Yang pertama itu ada papila duodeni minor dan papila duodeni mayor. Jadi kalau papila duodeni minor itu dia lebih ke atas. Nah, papila duodeni minor itu tuh akan menjadi muara dari ductus pancreaticus yang Santorini. Sementara kalau yang mayor itu akan menjadi muara dari
ductus pancreaticus yang Wirsungi, dan ductus coelidiacus yang di sini. Jadi dia akan ke duodenum ini. Ductus biliarus biliaris. Nah, itu untuk yang GI tract atas. Kita lanjut ke laporan yang ketiga, yaitu tentang GI tract bawah. Di sini ada seorang mahasiswa tingkat akhir yang merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan-makanan cepat saji selama sebulan penuh. Nah, jadi dia itu memang banyak makan makanan cepat saji gitu kan. Di sini kita akan menjelaskan pertama itu ada perbedaan tentang jejunum dan ileum. Jadi kalau jejunum itu tuh dia tuh kayak lebih gitu. Jadi dia itu lebih merah, vaskularisasinya lebih banyak, fossa recta lebih panjang, diameternya itu lebih besar 2-4 cm. Nah, kalau dilihat bentuknya itu dia kayak gini. Ini yang jejunum, ini yang ileum. Kalau yang ileum, nah kalau yang ileum itu dia nanti kalau ini kan vaskularisasinya lebih banyak, sehingga berarti penyerapannya lebih banyak di yang iunum. Kalau yang ileum vaskularisasinya lebih dikit, sehingga dia berwarna merah muda. Ini lebih ke merah tua. Lalu kalau ini vaskularisasinya banyak, berarti kan fossa rectanya itu lebih panjang, sementara ini fossa rectanya lebih pendek. Terus kalau iunum itu kalau fossa rectanya panjang, berarti arkadesnya itu tuh lebih simpleks. Sementara kalau di sini fossa rectanya pendek, sehingga arkadesnya lebih bertingkat-tingkat. Lalu kalau iunum itu dia tuh lebih lebar, diameternya itu sekitar 2-4 cm, sementara ini cuma 2-3 cm. Tapi kalau untuk lemak itu lebih banyak di ileum, sementara iunum lebih sedikit. Untuk ini Peyer's plaque itu juga hanya ada di ileum, sementara kalau iunum itu tidak ada, hampir tidak ada. Nah, lalu ada yang namanya itu intestinum crassum. Intestinum crassum ini kita mulai dari sini. Di sini ada yang namanya cecum. Nah, cecum itu akan bertemu dengan ileum yang tadi, menjadi yang namanya itu ileosekal. Nah, di cecum itu tuh dia adalah organ yang intraperitoneal. Lalu dia naik, nanti dia makanan itu akan naik menuju ke kolon ascendens. Di kolon ascendens di bagian belakangnya, di bagian ventralnya itu ada taenia ommentalis. Di sini juga ada taenia ommentalis gitu kan. Terus ini ascendens, ini ada kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum. Lalu baru ke rectum. Nah, kalau di sini kalau di kolon ascendens kan sama yang transversum kan ada yang namanya taenia ommentalis. Itu kalau di ventral taenia ommentalis berarti taenia yang melekati omentum. Kalau kita sebaliknya tidak ada, tapi itu kalau misalnya intestinum crassum yang kita balik, itu kita akan mendapati yang namanya itu taenia mesokolika. Berarti dia melekati mesokolon. Itu nanti di bagian dorsal. Nah, lalu ada juga yang namanya, ini kan bangunan-bangunan di kolon. Nah, dia itu ada yang namanya haustra. Haustra ini yang mirip roti ini haustra. Lalu di antara haustra itu akan ada garis-garis yang memisahkannya yang bernama incisura. Jadi kayak haustra itu gunungnya, incisura itu lembahnya. Lalu di samping-samping ini, di bagian lateral kolon ascendens dan descendens itu akan ada sulci puracoliki dextra dan sulci puracoliki sinistra. Lalu ada juga yang namanya plica semilunaris, yang itu tuh terdiri dari mukosa. Lalu kalau kebanyakan di kolon transversum itu ada yang namanya itu
Appendicitis epicloica itu dia ada di itu kebanyakan ada di kolon transversum. Nah, kalau di kolon sigmoideum yang di sini itu lebih ada yang namanya itu Taenia libera. Libera berarti dia tidak dilekati oleh siapa-siapa. Nah, di sini kita bisa melihat ada struktur kecil yang dinamakan appendix. Appendix itu tempatnya bisa bermacam-macam. Ada ini appendix kan. Nah, kalau yang A ini yang retrosekal, berarti dia di bawah, di belakangnya sekum. Ini biasanya yang paling sering kalau yang retrosekal. Terus ini ada yang preileal di dekat ileum tapi di bagian anteriornya gitu. Kalau ini adalah retroileal di bagian retro atau di bagian posterior dari ileumnya. Setelah itu kita masuk ke rektum dan anus. Ini ya, rektum dan anus. Nanti rektum dan anus itu intinya perbedaannya tuh nanti akan di lebih ke apa namanya? Kalau yang longitudinal, kalau dia lebih ke kolumner gitu, nanti itu sudah di anus. Nah, anus ini sendiri memiliki anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses itu akan kebanyakan diatur oleh si anus ini, sphincter di anus. Tadi banyak yang tidak kita jelaskan. Tapi untuk yang sphincter di anus itu tuh akan terdiri dari muskulus-muskulus yang ada di sini. Ada sphincter ani externus yang ini nanti dia itu otot skelet, sehingga kan kita kan kalau lagi ngeden itu kan bisa terbuka dia. Lalu ada sphincter ani internus, lalu ada corrugator ani, dan satu lagi tidak terlihat di sini tapi sphincter ani later internus yang ini. Lalu ada corrugator ani juga. Nah, kalau di anus dia itu akan terbagi menjadi beberapa zona. Pertama itu ada zona columnaris, terus ada linea pectinea, masuk ke zona pectineus, lalu ada yang namanya itu linea anocutaneus, dan yang terakhir itu ada zona cutaneus yang di sini. Nah, jadi sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tadi ada beberapa yang tidak tersinggung karena mungkin tadi yang di sini juga musculus sphincter OD-nya tidak terbahas juga. Apa boleh dibahas sekarang mungkin? Oke, baik. Jadi kalau di sini ini itu akan ada yang namanya musculus sphincter OD. Musculus sphincter OD, musculi sphincter OD. Musculi sphincter OD itu akan terdiri dari beberapa muskulus. Salah satunya ada yang namanya musculus sphincter colloidoki, musculus sphincter ampulla vateri, dan musculus sphincter ductus pancreaticus. Mungkin tadi juga yang gaster mungkin terlalu sedikit ya. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.